Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Antika Dumairani dari Prodi IPS NIM 2138036. Saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Masalah Presiden di Indonesia. Presiden Soekarno, Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Presiden Abdurrahman Wahid. Yang pertama, periode pemerintahan Soekarno. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, krisis artinya keadaan genting. Multimedia artinya mempunyai berbagai dimensi atau kemungkinan segi dan bidang. Dengan demikian, krisis moneter, ekonomi, politik, hukum, dan kepercayaan, adapun krisis multimedia nasional yang terjadi di Indonesia menjelang akhir Orde Baru dapat dijelaskan sebagai berikut. A. Krisis moneter. Pada tahun 1997, krisis menyerang negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Rupiah pada awal bulan Juli 1997 berada pada posisi nilai tukar rupiah 2.500 dan terus mengalami kemerosotan. Yang B, krisis ekonomi. Munculnya krisis moneter sejak tahun 1997 berdampak pada perekonomian masyarakat Indonesia dan dunia usaha. Turunnya rupiah menyebabkan pasar uang dan pasar modal terpuruk. Yang C, krisis politik. Gejala yang mengarah pada terjadinya krisis politik telah ada sejak peristiwa 27 Juli 1996. Peristiwa 27 Juli 1996 adalah kerusuhan dan perusakan gedung DPD PDI yang membawa korban jiwa. Yang kedua, periode pemerintahan Soeharto. Setelah berakhirnya masa jabatan Presiden Soeharto, maka tampuk pemerintahan diserahkan kepada wakil presiden pada masa itu, yaitu B.J. Habibie. Sejak kursi pemerintahan berada di tangan B.J. Habibie, maka Indonesia memasuki era reformasi. Diawali dengan agenda utama mereformasikan seluruh kebijakan pada Orde Baru yang berseberangan dengan nilai-nilai demokrasi. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie, Indonesia kehilangan Timur yang diberikan referendum. Pada tahun 1999, B.J. Habibie digantikan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang biasa disapa Gus Dur. Yang ketiga, periode pemerintahan B.J. Habibie. Setelah pemerintahan Soeharto menyatakan berhenti dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia pada 21 Mei 1998. Pada hari itu juga Wakil Presiden B.J. Habibie dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia ketiga di bawah pimpinan Mahkamah Agung di Istana Negara. Dasar hukum pengangkatan Habibie adalah berdasarkan TAP MPR nomor 7/MPR/1973 yang berisi, jika presiden berhalangan, maka wakil presiden ditetapkan menjadi presiden. Ketika Habibie naik sebagai presiden, Indonesia sedang mengalami krisis ekonomi terburuk dalam waktu 30 tahun terakhir, disebabkan oleh krisis mata uang yang didorong oleh hutang luar negeri yang luar biasa besar, sehingga menurunkan nilai rupiah menjadi 1/4 dari nilai tahun 1997. Pengunduran diri Soeharto telah membebaskan energi sosial dan politik serta frustasi akibat tertekan selama 32 tahun terakhir, menciptakan perasaan senang secara umum akan kemungkinan politik yang sekarang tampak seperti terjangkau. Kalangan mahasiswa dan kelompok-kelompok pro-demokrasi menuntut adanya demokrasi sistem politik secara terjadi, meminta pemilihan umum segera dilakukan untuk memilih anggota parlemen dan MPR yang dapat memilih presiden baru dan wakil presiden di samping tuntutan untuk menyelenggarakan pemilihan umum secepat mungkin. Pemerintahan juga berada di bawah tekanan kuat untuk menghapuskan korupsi, kolusi, dan nepotisme yang menandai Orde Baru. Yang keempat, periode pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Abdurrahman Wahid yang lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia keempat pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Gus Dur sebagai presiden tidak terlepas dari keputusan MPR yang menolak laporan bertanggungjawaban Presiden B.J. Habibie. Berkat dukungan partai-partai Islam yang tergabung dalam Poros Tengah, Abdurrahman Wahid mengungguli calon presiden lain, yakni Megawati Soekarnoputri, dalam pemilihan presiden yang dilakukan melalui pemungutan suara
dalam Apad Paripurna ke-13 MPR. A. Reformasi bidang hukum dan pemerintahan pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. MPR melakukan amandemen terhadap Undang-Undang 1945 pada tanggal 8 Agustus 2000. Amandemen tersebut berkaitan dengan susunan pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten, dan kota. 2 hari menjelang pelaksanaan sidang paripurna, DPR Kejaksaan Agung mengumumkan bahwa hasil penyelidikan kasus skandal keuangan Yayasan Yanatera, Bulog, dan sumbangan Sultan Brunei yang diduga melibatkan Presiden Abdurrahman Wahid tidak terbukti. Hasil akhir pemeriksaan ini disampaikan Jaksa Agung Marzuki Darusman kepada pimpinan DPR tanggal 28 Mei 2001. Terima kasih, itulah tadi materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.